Hey guys, welcome to my channel. Hari ini kita bahas topik yang lagi sangat spesial, lagi sangat rame tentang royalti musik. Dan kebetulan dengan dua teman, dua co-founder dari sebuah startup yang terbentuk selama pandemi. Startupnya namanya Netra. Hari ini gue perkenalkan Andy, co-founder. Halo. Ini terlibat di banyak startup sebagai mentor juga. Dan juga banyak bergerak di blockchain ya. Ya. Blockchain ya. Satu lagi Farel, CTO-nya Netra. Andy banyak di strategi, Farel di coding, programming, berikutnya dari blockchain juga, dari disiplin blockchain juga, AI juga. Hari ini kita mau bahas passion project kita, Netra. Dari sisinya Netra, gimana kita mau fix industri musik ini. Oke. Yeah. Welcome guys. Oke, kita mulai bahas dari ini dah. Dari sekarang Indonesia, kita lihat dari sisi bisnis sebenarnya yang diributkan nih kuahnya berapa sih? Kalau kita lihat di websitenya LMKN ya kayaknya ya, Yeah. tahun 2024 berapa? Iya ada, kemarin kalau ngelihat dari terakhir tuh 77 miliar ya. 77 miliar total koleksi ya, total koleksi royalti ya. Allocation dari live performance, dari background musik, dari karaoke, Hotel, semuanya. radio, Yeah. TV, terpisah. Semuanya. Kalau nggak salah karaoke yang terbesar, Iya. nomor 2 live event. Tapi sebenarnya kalau Horeca digabung hotel, restoran, cafe, pub, diskotik semuanya lebih gede dari live event sih. Oke, Ya, total 77 M ya. Iya. Oke. Itu berarti sekitar 4,8 juta dolar ya? Ya, 4,8 juta US. Kalau kurs 16.000. Gimana? Iya, ini kalau misalnya dibandingkan dengan negara lain itu sangat-sangat kecil sih. Koleksi yang itu gitu. Mungkin Karena kita kalau pakai yang global yang paling gampang lah. US aja itu Iya, 1,8 billion gitu, which is berarti Dari LMK mana? LMK yang mana? Di US kan ada BMI, ada ASCAP. ya, oke. BMI itu another 1,5 billion. Jadi total itu 3,3 billion. Berarti total koleksinya Indonesia masih berapa persen nih? Tadi Iya. dibandingkan Amerika 2 LMK itu. Kayaknya cuma 0,15%. Oke guys, jadi cuma 0,15% nih. Kalau kita benchmarknya pakai Amerika ya, BMI Iya. sama ASCAP ya. Tapi Oke. mungkin kita perlu Oke. ada diskon ya, karena Amerika itu kan Sudah maju banget ya. Iya, maju banget. Katakanlah kemudian dia penduduknya juga lebih banyak, GDP-nya juga lebih tinggi. Tapi let's say kita diskon 20 kali lah, itu tetap aja masih sangat-sangat kecil gitu. Oke. Kayak itu gitu. Oke. Dan satu lagi, Iya, ASCAP, kemudian dari BMI. South Korea, BMI itu South South Korea itu juga Komka Komka. itu sekitar itu even 280 million. Oke. Bagi yang nggak tahu perbandingannya guys, kalau di Amerika LMK-nya ada beberapa, BMI ASCAP dua yang kuat. Sistemnya private berkompetisi satu dengan yang lain. Jadi kalau Horeca-nya harus acquiring, bayar separate license sendiri. Kalau lagunya banyak di BMI ya ambil dari BMI. Kalau dari PRO atau LMK lain ya license dari LMK lain. Kalau Komka di Korea sama Jasrak ya di Jepang itu satu doang kayak LMKN tok. Jadi kita acquiring blanket license juga dari satu organisasi. Tadi Komka berapa Korea? 297 miliar Million US dollar ya Korea ya, di won, terus kalau dikonvert dari 280 sampai 297 million. Oke, jadi Indonesia masih sangat kecil ya. Sangat-sangat kecil. Kalau misalnya ditaruh di graf itu nggak kelihatan barnya. Iya, terlalu kecil. Outlier sih. Iya. Padahal 2024 kita koleksinya LMKN tertinggi ya. Tinggi, Iya. iya. Oke. Dan satu lagi, kalau di negara lain itu ada data distributionnya juga terbuka. Kalau kita hanya ada data collectionnya, Oke. distribusinya nggak ketahuan totalnya berapa. Oke. Jadi isunya apa nih? What's the problem sih? Oke, iya. What's the problem? Tapi ini sebelum sampai ke situ mungkin sebenarnya potensinya seberapa sih gitu kan? Kita Oke. kalau bandingin sama negara lain gitu mungkin nggak fair ya, karena banyak hal. Tapi let's say kita dari restoran sama kafe aja ya. Oke. Kalau registered itu kan ada sekitar 4,8 juta Restoran kafe. restoran kafe. Belum termasuk hotel. Belum termasuk hotel. Oke. Ini tapi ngomongin semuanya ya. Oke. Artinya kalau misalnya let's say kita nggak ngomongin 4,8 juta tapi 10%-nya saja lah. 10%-nya itu mungkin ada yang warung atau gimana, tapi 10%-nya katakanlah memutar lagu gitu ya. Iya. Kemudian dengan
rate yang sudah ditentukan 120.000 per kursi per tahun. Iya. Itu equals to sekitar 1,1 triliun sebenarnya. Oke, 1,1 triliun nanti dengan asumsi berapa persen yang bayar? 10% dari 10%. total. Iya. Oke. Asumsi bahwa hanya 10% itu yang memutar musik lah. Iya. Ya. Oke. Di seluruh Indonesia. Oke. Padahal juga itu kan belum termasuk hotel, belum dibagi-bagi lebih detail kan ya. Betul. Tapi untuk fairnya 120.000 mungkin akan direvisi. Itu kan blanket ke seragam uniform seluruh kota di Indonesia sama kan. Iya. Ini lagi revisi undang-undang hak cipta, mungkin ada revisi tarif juga tuh. Iya. Ya, dan to be fair juga sebagai pemilik establishment gitu, restoran, saya juga dulu di restoran. Kalau saya nggak tahu itu saya bayar itu larinya kemana, saya juga malas untuk bayar. Oh, iya. Teman-teman gue dari pengusaha hotel juga banyak telepon juga tanya, ya ini bayarnya bener gini, atau juga mereka merasa nggak fair per meter persegi atau per kursi, tapi juga mereka juga bilang kalau gue bayar nih bener sampai ke pemilik hak nggak? Bener sampai ke pemilik lagu yang gue puter di restoran saya apa betul. tidak gitu kan. Lalu yang ribut sekarang kan gimana taunya yang lagu yang diputar apa kan? Nanti kita mungkin bahas itu juga. Iya. Oke. Jadi dari potensi dibandingkan sebenarnya potensinya besar banget ya sebenarnya. Live event juga besar juga ya. Tadi kita baru ngomong restoran cafe ya. Iya. Tapi ya itu tadi, ini masalahnya tuh sebelum sampai ke collection itu digalakkan harus kemudian dibayar, ditagih sana sini, itu sebenarnya pertama itu masalahnya tuh ya di transparansi itu sendiri kan. Bagaimana ketika itu dibayar itu sampai ke pemilihannya dan itu berapa yang sampai. Betul. Kalau itu selesai transparansi dengan sistem yang apapun lah tag yang ada ya, harusnya kan nggak jadi ribut seperti sekarang kan. Iya. Ini kan sudah puluhan tahun dibahas, meledak lagi, terjadi hampir tiap tahun itu hangat, nanti habis itu meredam lagi. Iya. Gitu. Ya jadi kali ini sih gua berharap sih karena ini letupan terakhir sih kan semuanya heboh, frustasi sampai teman-teman di aksi dan visi juga masuk ke tim revisi undang-undang hak cipta kan. Jadi good sign sih. Iya. Dari Farel gimana Farel? Iya, kalau jadi kita ngomong. Ya ini kan sebetulnya kayak masalah sebetulnya banyak yang baru tahu bahwa ini sebetulnya undang-undangnya tuh sudah ada dari tahun 2014 gitu kan, gimana cara membayar, tarifnya berapa gitu. Cuma baru sekarang dihebohkan terkait royalti ini karena memang sudah mulai memperparah dari bagi sisi penciptanya gitu. Iya. Yang mana kelihatan juga ternyata dari koleksinya itu tidak seoptimal mungkin. Akhirnya mulailah dioptimalkan, which is bagus dari LMKN kemarin, tapi ternyata implementasinya cukup terlalu ini ya. Iya. Well, kita Netra sebagai punya kerjasama dengan LMKN setelah setahun yang lalu. Iya. Jadi salah satu alasan mengapa kita membuat podcast ini juga paling enggak ini behind the story sih sebenarnya. Jadi kita kan berusaha buka-bukaan tetapi ya tidak sampai habis lah karena ada NDA juga dan mungkin juga ini kan konflik yang terjadi mungkin karena birokrasi tradisi dari pengurus lama sih, bukan lembaganya. Kalau LMK-nya kita sangat mendukung. Bro, kita sebelum move on kenapa kita Why Nothing Works ya? Mungkin kita tadi summarize potensinya kan. Tadi kalau lu dari perkalian lu ya, dari potensinya restoran aja doang, kita bisa mengumpulkan belasan triliun sebenarnya kan, betul kan? Dari compare tuh 77 M setahun kan, berarti kan ada kita living bener-bener sebenarnya potensinya nih, living trillions on the table kan, banyak sekali yang nggak bayar, banyak sekali yang kaget ya kan. Kalau kita lihat misalnya nih data koleksinya dibuat transparan ke publik pun pasti semua shock kan, angkanya nih siapa nih yang nggak bayar atau terkumpul kenapa begini kecil kan? Masalah koleksi ya problem. Distribusi juga nggak diumumkan sehingga ribut semua ya kan. Oke, so sistem mekaniknya kenapa ini Why Nothing Works? So, kalau kita sudah bahas berkali-kali kan. Ya sebenarnya ini kuncinya kan di teknologi kan. Iya. Dan ada banyak pendekatan tapi sebenarnya cuma ada tiga komponen utama gitu kan. Yang pertama adalah dari collection itu bagaimana data atau uang itu diterima. Iya. Lalu kemudian identification, bagaimana uang itu seharusnya ke lagu siapa atau lagu apa yang diputar oleh restoran tertentu itu. Bagaimana kita mengidentifikasi itu.
Yang ketiga adalah distribution gitu. Ya, Tiga komponen itu kan yang sebenarnya harus kita solve. Ya. Ada banyak pendekatan. Beberapa misalnya kalau di restoran itu ada pakai hardware gitu kan. Kayaknya ada beberapa negara yang menganut itu. Jadi dipasang restoran ada hardware, terus nanti dia ketika lagu itu diputar dia akan mendengarkan lagu itu. Ya. Terus dia fingerprinting gitu lah. Ya, fingerprinting juga atau pakai juga hardware di-connect ke Zasam atau Soundhound. Ya. Tapi di Indonesia ada protes tuh, dan kalau nggak mungkin jalan juga. Iya, noise-nya terlalu banyak. Noise, privacy, koneksi internet, ya kan? Iya, kita kayak dengerin, berarti kan sama aja itu device itu 24 jam dengerin pembicaraan orang, ya, oke. Iya, terus atau solusi yang lain, ada yang mungkin ya yang modelnya ada, iya. Sebenarnya solusi ini dari 10 tahun lebih gue sudah pernah tawarin, karena kan kalau company gue kan bergerak di bidang ini AV system, audiovisual system banyak untuk hotel kan. Nah ditawarin kemudian dari perusahaan dari Amerika, kamu tinggal install player, sewa songbank, itu juga bisa. Kalau kita track semuanya ini gampang, udah license free, tapi nggak works di Indonesia juga. Waktu itu gue ingat nggak usah namain ngasih nama perusahaan ya, tapi perusahaan kopi terbesar dari Amerika pakai. Sama perusahaan fashion dari Jepang, Indonesia juga pakai. Tapi selepas dari itu nggak ada yang pakai sih. Gitu. Jadi sewa songbank lah, supaya bisa tracking semuanya lah. Karena kalau misalnya saya di restoran gitu, kemudian dikasih player tertentu dan lagunya itu harus cuman terbatas, itu juga nggak works. Itu kayak mengubah, harus ada, katakanlah ada 100 cabang gitu, harus semuanya diinstalin player, itu juga ribet juga kan. Itu mengubah behavior dari user itu sendiri kan. Untuk scalability problem ya. Scalability problem ya. Kan yang udah, dan kan kayak sekarang ini kan misalnya ya face itu lah, semua pakai Spotify atau YouTube ya. Iya benar. Itu kan sesimpel misalnya dari kantor pusat bikin playlist, kemudian playlist itu yang di-share. Semua cabang. Itu semua cabang tinggal play gitu, simpel itu kan. Betul. Gitu kan. Ya. Itu songbank seperti itu belum bisa pada. Kalau gue ngomong dari publisher, dari sisi orang industri juga, itu masalah juga gini, dari sisi clearance song sih. Kan database-nya pasti terbatas. Kalau data songnya itu, apakah semua dapat clearance? Kalau enggak, ini jadi masalah besar, meledak lagi kan di belakang kan. Suara lagu gue dipakai di songbank lu, sudah izinnya gimana nih? Clearance-nya gimana? Gue dibayar berapa? Itu an issue juga sih. Jadi kalau dibandingkan Spotify, Apple Music lah, YouTube, udah pasti data songbanknya sudah pasti kalah jauh sebenarnya kan. Iya kan? Yeah. Oke, berarti kita ngomong approach ketiga apa nih? Iya, approach ketiga sebenarnya ya langsung connect ke itu yang kita sudah punya prototype-nya juga sebenarnya, kita bikin dari lama itu. Jadi langsung ke API-nya Spotify, dan atau fallback-nya adalah fingerprinting tapi dari middleware langsung dari playernya tersebut, dari device-nya itu. Jadi cuman ada satu website, bisa download app, diinstal di restoran kan dia pakai Mac atau pakai Android atau pakai Windows lah. Ya, browser ya. Simbol itu, kemudian ya selama lagu itu masih belum sampai keluar, jadi belum sampai menjadi voice, masih jadi data, itu di fingerprint untuk ketahuan ini tuh lagu apa gitu. Nah, itu bisa masuk ke database kita. Nah, Farel sebagai technical guy-nya juga mau jelasin dikit. yang Iya. Sebetulnya kalau dari saya sendiri ngeliatnya sebenarnya ini kan masalah simple ya. Kalau kita ngeliat formulanya itu, inputnya sebetulnya yang butuh untuk distribusi royalti yang akurat adalah list usage, bahasa teknis kalau untuk di royaltinya, usage musik untuk di suatu lisensi supaya distribusinya masuk ke yang sesuai penciptanya. Nah, itu kan banyak solusinya, dan sesimpelnya ya gimana cara kita bisa merekam list lagunya saja gitu. Tadi udah disebut ada yang sampai songbank, ada yang pakai mic gitu. Tapi sebenarnya terakhir yang kita kalau tarik garis simpelnya adalah sekarang kan player banyak ya. Secara integrasi kalau misalkan kita lihat udah banyak. Kalau misalkan kalian di Discord atau misalkan di aplikasi yang itu di saat kita play itu kan bisa kelihatan kan lagi diputar apa lagunya. Dan ya kenapa nggak pakai prinsip yang sama gitu untuk proses lisensi atau perekaman usage dan ini monitoring? kita ngomong
simple, nggak cuman sekedar ngomong aja. We made the prototype, gitu udah ada produknya gitu dan bisa langsung dipakai sebenarnya gitu. Udah gitu. Ya, jadi prototype produk untuk sistem monitoring kita sebenarnya sudah ada. Itu by usage sih. Jadi menjawab isu. Jadi sebenarnya kalau kita di challenge proving gimana kalau tahu lagu yang dimainkan bisa gitu sampai ICRC-nya berapa ini nomornya berapa gitu. Kemudian dengan zaman AI seperti ini juga fingerprintnya jauh lebih gampang gitu. Kita bisa langsung tahu itu lagu itu diproduksi tahun berapa oleh siapa, penyanyinya siapa, udah pernah nyanyi siapa aja. Oke. Bisa gitu. Jadi clear ya. Jadi no issue untuk collection, lalu collection nanti distribusinya based on usage, bukan attribution, bukan atribusi. Lu dapat segini, tapi by benar-benar by usage bisa sebenarnya. Yes. Nah, identification itu yang kemudian mungkin butuh kerjasama banyak pihak karena kita punya banyak LMK kan. Artinya ketika kita sudah tahu nih semua lagu yang diputar oleh seluruh restoran di Indonesia gitu. Kemudian lagu ini beneran milik siapa, ownership-nya siapa, itu kan that's another issue yang kemudian memang harus tanggung jawab kerjasama semua pihak di situ. Iya, LMKN, LMK. Yes, ya begitu. Kita tadi ngomong opportunity-nya ini masih di monitoring untuk ngomong ke Horeca kan. Yep. Sebenarnya teknologi yang sama monitoring bisa dipakai untuk karaoke juga kan? Iya, mestinya sama aja kan? Jadi kan karaoke itu sebenarnya lebih terstruktur Horeca, tapi kalau seperti kayak karaoke, tapi hotel juga termasuk dengan karaoke juga. Mereka kan biasanya punya sistem sendiri gitu. Dan ya kita sebetulnya perlu diskusi aja. Sebetulnya kan kayak sekarang prinsipnya suatu sistem adalah kita cari suatu bahasa yang sama untuk semua bisa berkomunikasi gitu kan. Karena masing-masing itu kan mereka mempunyai cara kerja sendiri gitu. Makanya jadi kayak untuk sistem karaoke ya kita bisa integrasi. Misalnya kita bisa integrasi dengan sistem mereka, atau misalkan mereka tidak atau bisa lebih mudah juga misalkan kita menggunakan metode fallback yang fingerprinting sama seperti kita lakukan pada monitoring gitu. Jadi ya semisal integrasi data atau data yang tidak lengkap ya itu bisa dikoneksikan dengan database yang sekarang di dunia itu sudah ada full lagu. Jadi sebenarnya ya kalau kita lihat dari sisi perspektifnya Horeca kan, ini opportunity sama ada opportunity-nya sebenarnya besar banget kan sebenarnya kan. Kalau cuma masalahnya juga ada dari sisi mindset adalah ini burden juga kan dianggapnya kan. Burden. Ya, beban. Padahal dianggap, ini yang kita harus klarifikasi juga sih, bukan kita objektif karena kita pernah di belakangnya LMKN kerja hampir setahun kan ya. Tapi belum live. Belum live. Itu another thing that we'll discuss ya. We'll discuss later. Sekarang ini adalah dianggap burden juga bagi pengusaha karena memang berarti opportunity-nya selama ini memang banyak nggak bayar kan. Iya. Betul kan? Betul, kita harus ngakuin itu. Ya, kita harus ngakuin dan memang opportunity gede di sana. Dan sebenarnya kayak di sisinya kita sudah pernah bekerja di belakang layar. Kita tahu uang yang terkolek sebenarnya bukan untuk pemerintah. Pemerintah cuma pajak doang. Betul. Ini adalah untuk LMKN. LMK ada ongkos operation kan, yang terkolek 2% lah dari data penjualan dari total penjualan tiket atau dari total biaya produksi kan 2%. Lalu kan ada LMKN potong untuk operasional yang 20% kan, LMK. Sekarang direvisi jadi 8%. Jadi pemerintahnya sih bergerak cepat sih, gercep juga langsung dirubah ke 8%. Ya. Ada stake apa lagi yang lain di sini nih? Ada opportunity atau halangan apa di sini kita ngomong? Iya. Kalau kan pengusaha bilang kalau memang harus bayar, gue bayar tapi gue make sure harus sampai. Berarti kan bisa teknologi ya? Bisa sekali. Iya. Tidak ada alasan. Jadi no issue guys, jadi nggak ada alasan. Masalahnya tarifnya 120.000 per bangku kah atau dibuat variabel sesuai dengan kota, itu gampang ya. Iya. Ya programming doang kan. Iya. Ya memang sebenarnya ya burden utamanya adalah kalau gue bayar itu nyampe nggak sih duitnya? Itu kan itu aja. Ya, distribusi. Iya. Distribusi secara teori kita kalau datanya benar sudah ada semua, harusnya 1 hari sampai nggak ya? Iya. Sampai kan? Iya. Dan bukan 1 hari ya, hitungan detik ya. Itu yang kita propose dari awal sebetulnya ya. Betul. Iya, ya maksudnya itu bukan teknologi yang sulit ya. Kita waktu itu pernah bikin juga, jadi setiap kali distribusi langsung diterima pencipta, dan juga misalkan sekarang yang tanya deh, mungkin ada teman-teman musisi yang sekarang udah bisa rilis musik ke DSP, ke Spotify, itu kan terpisah tuh, nggak lewat LMK, royaltinya ada yang dari Spotify ya. Karena Spotify mereka, maksudnya kita salah satu contoh aja Spotify ya, mereka kan startup, mereka
oh kalau strategis saja, kalau misalkan secara teknologi bisa distribusi cepat, kenapa enggak, ya udah pakai diimplementasi lah teknologinya. Nah ya itu menyangkut banyak hal juga gitu. Iya, dan bahkan sampai pada kita mikirin bahwa misalnya bahwa hak itu kemudian bisa diwariskan, bisa dipecah, bisa dijual gitu kan. Itu juga sebenarnya sesuatu yang mungkin dengan teknologi yang sekarang, udah teknologi beberapa tahun yang lalu dengan blockchain. Betul. Oh iya. Dulu kita di Indonesia bahas bertahun-tahun lalu tentang Portamento, database berbasis blockchain, PDLM, Silem, kita semuanya ngomong kan. Ini sebenarnya teknologi, karena ini podcast gue, jadi gue ngomong sembarang juga boleh ya. Jadi sebenarnya di mana ya itu? Jadi sebenarnya kita tuh sebenarnya gampang banget teknologi. Kita nggak, sorry to say ya, kita nggak jualan harus pakai Netra, nggak juga. Kita ini passion project sebenarnya kan. Silakan aja yang terbaik kan. Tapi harus ngomong nih, kita ngomong sedikit backgroundnya bagi kalian yang nggak tahu sih. Netra kan dibentuk waktu pandemi kan. Kita passion tentang musik ini kok ya simple sih. Apa sih? Opportunity gede, tapi royalti yang terkumpul kecil. Musisi waktu itu kan kehilangan pendapatan karena live eventnya stop semua kan. Berarti waktu itu kita mau tapping, royalti dari DSP paling nggak clear kan. Ya kan. Lalu kita pikir kenapa nggak distribusi langsung saat itu kan. Kita menggunakan blockchain kan. Mungkin Farel, Andy bisa bahas waktu itu dah. Berapa tahun lalu waktu kita mulai teknologinya NFT, blockchain. Iya, itu tahun 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun lebih ya. Iya, 2 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya idenya adalah kita bisa bilang itu streamlining antara apa itu tadi collection, identification sama distribution tadi jadi satu jalur gitu, dimana even kita menganggap bahwa musik itu adalah sebuah aset. Betul. Musik itu adalah sebuah aset. Kenapa disebut aset? Karena itu menghasilkan uang kan. Untuk pemilik hak musik itu menghasilkan uang, dan selayaknya lah ketika misalnya sebuah aset itu juga bisa diwariskan, bisa dijual lagi, bisa dibuat kolateral, gitu. Itu juga karena itu selama kita bisa tahu bahwa berapa yang dihasilkan musik itu, dan itu datanya sebenarnya ada gitu. Ketika sebuah musik itu satu lagu itu kan dia mendapatkan, kalau itu koleksinya dan distribusinya benar ya, dia kan mendapatkan dari multiple income stream kan, dari multiple rights lah soalnya. Kafe diputar itu dapat, dari performing rights performing rights dapat. Yang performance itu juga performing rights ya. Performing rights juga. Dapat gitu. Belum kita ngomong synchronization right, dipakai di film, dipakai di iklan. Tapi waktu kita buat itu ya, kesalahannya kita adalah waktu itu kan kita memang naif kan. Mechanical royalty aja yang kita distribusikan kan. Sedangkan mechanical royalty terlalu kecil. Oke, jadi ini cerita tentang Netra yang kemarin guys, bagi yang belum tahu, sempat debat juga nanti. Ada kita waktu buat tesis Netra dead on arrival. Kan gue bilang masa dead sih. Tapi kita bahas ini dah. Waktu dari ini setelah blockchain, kemudian kita masih percaya teori blockchain itu kan, tapi NFT-nya berubah kan. Nah dari situ kita kan waktu itu di-approach sama back story dah supaya tahu dah. Sebenarnya waktu pandemi sebelum tech winter ya, kita sudah divaluasi berapa? 12 juta US ya sebenarnya ya. 12 juta US kita udah dikasih term sheet ya. Tapi tech winter datang. Tapi that's another story lah. Tapi dari situ waktu kita di-approach lagi banyak venture capital sama private equity kan. Tadi ngomong dengan sejalan dengan Andy tadi apa? Kita musik itu alternative investment kan. Kita di-approach beberapa private equity juga. Setiawan, gua mau beli musik-musik Indonesia. Gua nggak peduli lah, eceran lah, atau lu mau buat blockchain nggak. Pokoknya bisa proof. Ini source of income-nya berapa? Ya, IRR-nya per tahun nih berapa? Ya, gua beli dah. Ini seperti dengan hipnosis lah, ya kan? Apa namanya, musik Indonesia gua percaya nih. Gue bisa beli sebagai alternative investment kan. Ya, makanya kita waktu itu kan mikir wah, story-nya gimana nih? Kita evaluasi kita harus benar kan. Makanya kita pikir the source yang betul ini semua tentang royalty, tentang rights ini kan salah satunya LMKN kan. Waktu itu kita approach dengan polos dan naif. Ini gampang nih kita bisa betulkan kan. Karena kita pede banget secara teknologi, kita capable kan. Not difficult at all kan. Nah, kemudian what's the story? You guys continue. Why we seem to be we got the contract right? Dengan LMKN. Full disclosure. Kita membantu LMKN lah.
pengurus lama at least lah, pengurus lama sejak Juli 2000 tahun lalu. Tahun lalu ya. Tahun lalu, ya. Lo kenapa? Why? Kalau kita berapa teman musisi bilang, kalau lu bantu kenapa nggak works? Why? Ya karena nggak pernah live ya. Karena nggak pernah live gitu, nggak pernah sampai live gitu. And this is not a kontrak government kontrak yang kemudian kita dibayar. Iya, true. Dibayar di kita depan gitu. Kita dapat zero. Kita akan dibayar based on percentage ya. Percentage ya, small percentage ya kerjasama dan nggak ngambil bagiannya musisi tapi bagiannya LMKN di sharing sedikit ke kita ya. Iya betul. Okay. Dan itu berarti berapa tahun, udah setahun ya, lebih ya kita burning. Iya, kita burning cash, developing terus, burning our time, investing time, kemudian nggak pernah live ya. Nggak pernah live sama sekali. Ya, jadi sebenarnya tapi kalau sebenarnya live, ini kan isunya kalau bagi yang nggak tahu, isunya ini memang sudah burning berapa tahun lalu mereda lagi, kemudian mulai mencuat lagi sejak kasusnya ada penyanyi keluar dari band, lalu dilarang sama pencipta lagu dalam band, lu gak boleh bawain lagu gua. Itu kan di debat terus, ribut terus, lalu teman-teman pencipta bikin aksi, which is justified, masuk akal. Karena apa? Kasihan banyak pencipta lagu nggak mendapatkan haknya kan, terlalu kecil kan. Aksi lah keluar, kemudian keluarlah visi dari sisi penyanyi juga kan. Tapi sebenarnya kalau kita flashback ya, kalau boleh ngomong on the record ya, sebenarnya kalau lisensi live event itu jalan, ini kan problemnya awalnya dari aksi, visi, kemudian yang lain-lain adalah live event kan sebenarnya kan promotnya dari konser kan, karena termudah waktu itu. Tapi kita nggak dibiarkan live dari tahun lalu kan, dengan segala macam mungkin saya nggak menyalahkan lembaganya, tapi mungkin lebih ke arah tradisi dan birokrasi pengurus-pengurus lama sih. Ya mungkin kita bisa touch on that sedikit kenapa sih? Iya, mungkin nanti akan ada kayak demo gitu. Show ya, demo tentang kita prototipe kita. Gitu. Okay. Tapi basically flow-nya adalah yang pertama, prinsip pertama adalah transparansi. Jadi pertama flow-nya adalah para IO itu akan mengajukan song list apa aja lagu yang akan dinyanyikan dari sistem kita ya. Dari sistem kita. Oke, dan itu event. Bukan nggak kemudian harus nulis satu-satu, itu ada autocomplete gampang, langsung kemudian langsung bisa milih gitu langsung kan. Terintegrasi ke belakangnya. Lalu nanti setelah itu kemudian dia bisa langsung bayar, bisa bayar pakai kartu kredit, bisa bayar pakai kris, bisa apapun itu. Lalu dari situ IO itu akan mendapat e-license untuk kemudian yang kemarin saya kayaknya akan sebenarnya idenya itu terintegrasi juga dengan Polri juga. Jadi kalau belum ada license itu, belum bayar, izin keramaian nggak keluar. Izin keramaian nggak akan keluar. Gitu. That's the idea. Gitu. Jadi ya sedikit suatu cara lah untuk memverifikasi kalau ini sebetulnya suatu IO udah bayar belum sih? Iya. Ada satu website yang bisa memverifikasi bahwa betul sudah bayar. Gitu. Iya. Jadi ada keluar QR code, yang itu QR code-nya itu public. Jadi IO itu bisa share itu QR code-nya. Semua orang di Indonesia itu juga bisa masuk ke website itu, search event apa yang akan ada, event publik gitu. Kemudian lagunya itu apa aja, siapa aja yang bakal nyanyi. Kemudian berapa royalti yang dibayar, dan siapa aja yang mendapatkan lagu apa aja yang akan mendapatkan royalti itu beserta percentage-nya. Jadi itu semua public, transparan. Jadi in a way itu becomes PDLM kan sebenarnya. Yes. Ya, pusat data lagu musik nasional kan sebenarnya kan. Jadi kan semua lagu paling enggak dari sisi live waktu itu kita tampilkan semua kan. Jadi approach kita sebenarnya tadi guys, meringkas dari Andy ya sama Farel, kita jadi IO atau penyelenggara dipermudah mengisi setlist, songlist dengan sangat gampang di awal sebenarnya. Ya, itu sistem kita simple, jadi nggak ada website menebak-nebak seperti sekarang, tapi langsung gampang. Ya, nanti kita di akhir podcast nanti kita akan demokan. Ini apa lagi? Dan dari situ sudah sampai pada titik di mana itu kan udah ketahuan kan berapa rupiah yang didapatkan tiap-tiap lagu dan pemilihannya. Nah itu kemudian kalau itu bisa dikonekkan langsung, katakanlah kita punya akses langsung lah. Semua pemilik LH itu punya rekeningnya masing-masing di situ, konek ke situ. Itu bisa langsung distribusi sebenarnya. Gitu. Jadi teori seperti serang protesnya kan, salah satu yang diprotes dari teman-teman adalah dari LMKN ke LMK kan bisa 6 bulan atau sekarang mungkin 4 bulan ya distribusinya kan. Sebenarnya distribusi pada saat yang sama juga bisa sebenarnya. Dengan tradisi puluhan tahun dengan teknologi sekarang agak aneh bila harus mencocokkan data
manual. membutuhkan 4 bulan sih sebenarnya. Saya nggak tahu, mungkin pakai taksi muter-muter dicocokkan data dulu, nggak ngerti. We don't understand. Tapi balik lagi, itu kita frustasi kita sih dengan sistem yang ada sih. Sebenarnya kan sangat mudah dan sejalan dengan teman-teman pencipta atau pemilik hak kan. Sebenarnya ke distribusi itu sangat-sangat gampang sebenarnya kan. Kalau datanya terbuka, sekarang sebelumnya semua tertutup. Sekarang dengan atensi nasional ke sini, gimana mau tertutup? Saya nggak tahu. Udah jadi atensi nasional kan. Semua minta diaudit. Dan kita nggak di sini cuman ngomong toh harus protes segala macam. Kita we've built the system. We've built the system. Oke, jadi kita sudah bikin sistemnya, tinggal didemokan. Gak cocok, gak usah dipakai. Pilih yang terbaik juga bisa. Malah Farel waktu itu untuk nambahin, karena ya itu acara nyantai terbuka. Sebenarnya kita juga malah punya pikiran nggak usah bayar pun jadi startup yang terbaik diadu kan. Ya bisa juga. Mau ke filosofi itu. Jangan dah, nanti Farel 1 jam kan bahas filosofi itu dah. Janganlah. Tapi intinya kita sebenarnya khawatirnya adalah kalau sebuah startup dengan semangat entrepreneur, semangat patriot apapun ya, kita waktu menawarkan diri membantu LMKN kan kita dengan semangat sangat tinggi kan. Kita yakin banget gampang kan. Kemudian begitu terbentur terus dengan birokrasi sama tradisi. Karena kita terus tanya kan why? Ya pokoknya gitu. Anda tahu kan. Gak tahu ya, itu yang kita. Jadi mungkin teman-teman balik lagi kita sama sekali gak menyerang LMK, mungkin hanya pengurus-pengurus yang lama lah, enak sengajaan, atau mungkin hanya terbelenggu tradisi sama birokrasi dah. Sebenarnya kalau masalah musik di Indonesia, toolsnya itu gampang sebenarnya ya. Dan kita bukan ngomong konsep, tapi sebenarnya bisa melakukan itu kan. Dari si live event ada yang taman nggak? Nggak ada sih, kayaknya kuncinya itu adalah ketika semua orang itu berani transparan, ya itu sebenarnya bakal. Karena kita kan ditampilkan akan rencana kita awal kan tampilkan semua kan. Semua. Misalnya dari IO udah bayar ke LMKN, berarti tanggung jawabnya LMKN. LMKN sudah bayar ke LMK, tanggung jawabnya LMK kan. Sampai mana itu kelihatan di sistem mestinya kan. Semua orang bisa ngecek. Dan harusnya dalam teorinya berapa menit semua langsung hari yang sama IO bayar udah langsung masuk ke pemilik hak lah ya. Tapi kemudian ada masalah gini, ada yang ngomong gini, mungkin Farel jelasin. Loh tapi kan lagunya kok nggak cocok gimana? Misalnya, dia provide set song list kan, laporkan 10, ternyata mainkan 15 lagu. Kemudian gimana dari sistem kita? Kan waktu itu tentang kan, ini kan belum tentu akurat. Ada dispute period gitu. Kita ada grace period di mana siapapun itu juga berhak mengajukan keberatan. Jadi di website kita ada, katakanlah ada pemilik lagu gitu kan, datang ke sebuah konser gitu. Kok aku lihat di website LMKN sistem kita gitu, kok cuma ada 10 tapi kok ada laguku diputar nih. Bisa dispute. Jadi makanya ada delay sekitar 7 hari di situ gitu dari tapi LMKN. Dari approach kita, filosofi kita, mending udah koleksi dulu kan, bayar dulu secepat mungkin, segampang mungkin, baru dispute belakangan kan. Kan emang dispute di depan nggak dibayar-bayar ya kan. Itu yang kita tawarkan sebenarnya kan ya. Dari live bro. Kemudian dari cafe tadi kita sudah bahas ya, dari Horeca ya. Lalu kemudian jadi kita balik where we are now kan sekarang kita. Sehingga kita masih menunggu revisi undang-undang hak cipta, kita menunggu kejelasan startup kita ini apakah akan dibiarkan go live. Kalau gue sudah pernah berapa kali bilang kan ke beberapa teman-teman kan, we don't care lah. Kita ini cuma buat podcast ini juga sama seperti waktu buat Netra kan. Passion kita kan benar-benar ingin memperbaiki industri musik kan. Paling enggak kita dapat legasinya kan. Karena kalau kita hitung dengan sistem kerjasama kemarin yang kita dapat 0 sama setahun, kalaupun dapat pun kecil sekali ya. Bayar gaji aja nggak cukup, bayar tim nggak cukup semuanya kan. Tapi kita lakukan terus kan. Karena untuk meninggalkan legasi yang baik kan. Semoga dari pengurus baru kita berharap banget bisa maju lah. Lalu sekarang kalau kita mau touching nih, ada orang ngomong mengenai ada wacana. Gua ikut waktu itu ke Kompas Institute kan. Future-nya LMKN adalah blockchain. Itu gimana dari pendapat kalian? Kan lebih tech minded daripada gua kan. Gimana? Blockchain. Kita kan bukan teori doang, kita sudah lakukan waktu pandemi. Tapi ngomong LMKN dengan berbasis blockchain ini seperti apa kalau salah satu future possibility itu? Sebenarnya make sense, tapi mungkin dimulai dari pertanyaan basic dulu kan. Pentingnya blockchain itu adalah ketika kita
bukan tidak percaya, bahwa kita mau lebih percaya bahwa data itu terdistribusi di mana-mana. Tidak ada satu entitas khusus yang kemudian holding data tersebut gitu. Dimana sebenarnya in reality di Indonesia itu menurut saya justru penting banget. Kenapa? Karena kalau ada satu data center yang kemudian data centernya kebakaran, itu kayak beberapa kali terjadi. Gitu. Itu nggak kemudian datanya hilang. Gitu kan. Atau ke-hack ya? Iya betul. Gitu. Jadi dan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak kan, kepemilikan ownership dari orang banyak. Jadi memang seharusnya lah ownership atas sebuah karya terutama musik itu ditaruh di blockchain. Itu lebih ke agar bisa terverifikasi dan kemudian itu tidak bisa diutak-atik oleh siapapun itu ketika ganti pengurus itu segala macam, itu masih ada datanya. Oh, your take gimana Del untuk blockchain? Multi layer, cuma yang simplifikasi gini. Jadi meneruskan dari yang tadi Pandi udah bicarakan, kalau blockchain itu dibutuhkan di saat emang ada butuhnya desentralisasi. Cuma mungkin sebelumnya untuk yang terkait distribusi royalti aja, itu sebetulnya blockchain gak the sole technical solution yang harus dipakai gitu kan. Setuju. Maksudnya emang kita sebut mereknya langsung, misalnya GoPay emang pakai blockchain enggak kan? Misalkan Spotify emang distribusi pakai blockchain enggak kan? Nah, tapi sebetulnya harus difokus dulu, pertama dulu itu adalah ya tata kerja, maksudnya distribusinya, apakah emang harus LMK yang mengkontrol semua kah, ataukah harus bisa ada inovasi kah di distribusi ini dan juga koleksinya gitu. Itu yang harusnya di-solve dulu gitu. Baru blockchain muncul. Kalau misalkan ngomong blockchain sendiri ya ada banyak value-nya di situ. Misalkan tadi untuk terkait desentralisasi ya, kebetulan sebetulnya ada ide juga kalau dari saya pribadi kayak terkait blockchain, kayak ya bisa aja kita bikin suatu sistem atau secara teknisnya itu smart contract kalau di blockchain. Smart contract, oke, benar. Langsung aja di set di saat ada yang daftar lisensi, di situ ada royaltinya berapa, langsung ada. Ya, hak terkaitnya apa semua kita ya. Ya, ini dari koleksinya dulu. Oke, collection, oke. Dari daftar nih. Itu kan variabelnya sebenarnya 3 tuh. Lisensi, eventnya apa, kedua royaltinya berapa, dan ketiga itu usage. Udah itu datanya dimasukin ke situ. Usage-nya kan ketahuan kan, ada ISRC-nya, kemudian disambungin dari ISRC ke ISWC, jadi itu sebuah identifier dari setiap karya. Nah dari situ bisa langsung didapat berapa persentase untuk pencipta, berapa persentase untuk komposer, publishing, sebagainya. Dan di sisi lain, karena itu otomatis, ya udah langsung terdistribusi. Tinggal dibikin istilahnya website-nya lah di sekitarnya untuk mengakomodasi si blockchain itu. Jadi core idea-nya kalau menggunakan blockchain, it's not the sole solution, tapi it's a good solution juga gitu. Cuma jangan jadi prioritas. Betul. Ini harus blockchain gitu. Not the only tool lah ya. Jangan jadi jualan gitu. Tapi sebenarnya kalaupun di jalan ke sana, kita sudah membuktikan kan bisa gampang sekali kan. Kita sudah dari zaman itu pakai apa? Pakai dari apa? Kita dari kalau dulu pakai Polygon. Sekarang banyak lah kita sebut, sekarang udah ada yang namanya teknologi ZK, Zero Knowledge Proof gitu. Jadi transparan tapi nggak semuanya data tuh kelihatan gitu. Tapi jangan sampai kita jadi ini ya, kita teknologinya nggak perlu lompat, tapi regulatory secara regulasi kita ngelompat itu dari Bapepti kan sekarang ke OJK. Kalau ada masalah di situ lagi, kita makin lama lagi selesai solusinya kan. Tapi anyway, untuk itu siap kan. Kemudian gua ngomong dengan beberapa teman-teman bro, kan yang lagi hot lagi juga, kita sudah zaman AI. Nah itu gimana tuh kan, itu terkait dengan produk yang kita develop juga sebenarnya kan, lagi kita develop kan. Mungkin kita kasih preview dikit aja dah. Can we say that atau enggak? Belum. I think dari tesis kita kan bahwa ini problemnya kan salah satu problem yang ada di industri musik itu kan tentang bagaimana caranya IO atau pemilik acara itu mau booking artis kan, iya kan, back and forth gitu kan, nanti kontak sama manajernya, belum tentu bahasanya sama, belum tentu juga time zone-nya sama katakanlah, terus
bisa aja dia lagi sibuk nggak bisa langsung reply segala Iya, macam. iya. Oke. Kita bikin agent yang kemudian handle both sides dari sisi yang booking, nyari artis untuk kemudian mau booking, dia akan handle semuanya, dan dari sisi artis kayak asistennya artis yang connect sama kalendernya dia, jadi ketika ada booking sama paymentnya segala macam dan segala request yang diminta sama artis itu apa namanya riders list, hospitality list. Ya. Jadi nggak perlu lagi satu-satu jelasin, tapi itu jadi kayak percakapan aja gitu dari sisi bookernya. Booker sama artis lah dua-duanya lah. Iya. Farel mau nambahin nggak itu tentang itu preview produk gitu? Iya, jadi kalau kita udah ngobrol sama beberapa artis dan manajer, dan masing-masing common pain points mereka itu adalah untuk ngejawab pertanyaan yang berulang gitu, yang mana dia harus nyocokin lagi, misalkan ada 10 requirement harus diambil, kira-kira untuk suatu booker ini itu cuma 2 requirement yang dibutuhkan gitu, untuk bookernya belum lagi di saat misalkan bookernya itu banyak, mereka cuma menanya doang gitu. Kemarin ada yang ngomong kayak gitu, ya ini bisa langsung otomatis handle. Jadi istilahnya kita buat suatu interface website baru, cuma instead of harus milih apa yang harus diklik, ini tinggal nanya. Alright. I think enough lah for previewnya itu dulu dah. Preview what we're working on kan. Jadi itu sesimpel kayak ngobrol tanya di WhatsApp. Untuk mempermudah dan tujuan kita memperbesar revenue-nya dari live lah sebenarnya ya. Itu next produk yang kita lagi buat sih. Tapi balik lagi lah ke ini topik utama podcast ini kan. Kita balik ke vision kita ke depan kan. Ini kalau bisa betulkan potensinya gimana ya. Ke ini lah, at the end of the podcast lah. Ini intinya gimana nih? We think is gonna recap lagi nih berapa? I think easy, harusnya ketika semua sistem transparan dibenerin itu easy 20x dari sekarang sih. 20x dari sekarang. Berarti sekarang meaning 77 berarti ya sekitar 1,5 triliun. Iya. Oke. Kalau digabung semua kayaknya gabung semua. Gabung semua itu yang paling gampang ya. Tapi sebenarnya kan pasti lebih. Iya. Ya. Karena sekarang kemarin dengan denda sebuah restoran mie itu berapa miliar gitu. Iya, berapa miliar satu tok itu ya. Satu tok. Iya. Kok bisa cuma 77? Nah, tanya distribusinya di mana? Ini jadi backstory lagi. Apakah sebuah PR? Tapi PR-nya very bad PR kan. Karena orang jadi takut semua. Sampai meluas ke burung di royaltiin, lalu suara burung, kemudian lagu Indonesia Raya juga, ya kan. Dari situ, pokoknya royaltinya paling kecil sudah triliun sih harusnya. Kalau ini secara sistem juga, sebenarnya semua sudah siap lah ya. Tinggal dipilih yang terbaik, let the best compete ya. What else? What are the key takeaways? Ya sebetulnya motivasinya itu bagus dan orang itu semua mau berkontribusi. Siapa sih yang nggak mau ngapresiasi artis yang mereka putar lagunya gitu kan. Cuma masalahnya adalah seperti yang tadi dibilang di awal, aturannya udah ada 2014, cuma implementasinya nggak ada kan. Jadi nggak banyak yang tahu, dan pas sekarang booming jadi kaget, terus pas mau diproses ternyata sistemnya belum siap, belum ada transparansi, belum bisa nyampe ke pencipta gitu. Jadi domino problems gitu di mana-mana. Endingnya podcast ini kita berharap kita sebagai kolektif, sebagai startup ya. Kalau dari gua berharap banget kali ini terjadi debat terakhir lah dari teman-teman di industri musik kan. Dia harapan didukung banget sama pemerintah, dan pemerintah sudah gerak cepat sih. Misalnya untuk operasionalnya cost-nya 20% dipotong tinggal 8% kan. Itu fair lah. Karena kalau rupiah membesar, presentasi mengecil, ya tetap aja terima lebih gede. Korea cuma 3%. Korea cuma 3%. Indonesia 3%. Kemarin 20% dirubah 8%. Tapi gini juga sih, satu juga sih untuk supaya fair balance kritiknya ya. LMK kan di periode keempat. Jadi bagi kalian yang belum tahu, Undang-Undang Cipta itu kan tahun nomor 28 tahun 2014 ya. Di 2014 LMKN dibentuk 2016. Periode kerjanya tiap 3 tahun. Jadi sekarang ini 2016, 2019, 2022. Periode kedua, periode ketiga 2022, 2025 yang baru berakhir kan. Pengurus baru ini periode keempat bekerja 2 minggu kira, 2 minggu lebih ya. Jadi dari masyarakat sih, dari teman-teman mesti ngasih waktu sih. Apalagi kemudian dari Komisi 3 Pak Sumi Dasko juga ngomong kan, ini ada 2 bulan ini adalah periode untuk revisi Undang-Undang Hak Cipta. Teman-teman musisi dari aksi visi diikut sertakan juga.
gua sih berharap dari pengusaha hotel restoran ikut juga. Jadi fair diterima, bisa diimplementasikan. Kalau tadi kita ngomong potensi nanti gimana? Kita berharap gimana? 20 kali lipat paling. 20 kali lipat ya. Sehingga grafiknya nanti dia nonton podcast nanti kita insert ya, atau kita bisa kita tunjukin. Lihat itu Indonesia muncul lah. Itu ini sama sekali nggak kelihatan grafiknya. Tadi grafiknya di Indonesia nggak kelihatan sama sekali karena too small ya. Iya, small. Dari Farel apa terakhir? ada apa sih? Banyak kan. Coba tadi sedikit lah terkait 3% Korea kan, kemudian diturunkan dari 8% yang sebetulnya 3% kok, 8% Indonesia, 20%. Iya, maksudnya 8% itu Indonesia yang terbaru gitu. Yeah. Itu sebetulnya kan cost yang dikarenakan atas operational cost yang sekarang udah, maksudnya yang diperlukan untuk ada gitu. Tapi kan sebetulnya kita bisa evaluasi lagi gitu efisiensinya, apakah perlukah segitu gitu kan. Sebesar itu. Dan ya kita perlu berpikir lebih strategis aja sih sebetulnya untuk keseluruhan masalah royalty ini. Ya, kalau in percentage kalau cuma 77 M ya memang butuh segitu. Bahkan kurang mungkin. Kurang. 77 karena 20 X yang kebanyakan gitu. Iya, 20X kalau sih gue sih yakin lebih 20X kalau semua bayar. Jadi sekarang ini intinya adalah teknologinya ready. Kalau transparan semuanya happy kan. Jadi sekarang pertanyaannya semua mau transparan atau enggak? Nah, itu final question guys. Jadi konklusinya ya, tech ready lah. Dari Netra kita siap bantu, siap diadu, siapapun ya. Let the best players itu compete sama win lah. Tapi dari government, dari sisi swasta pun pasti sebenarnya teknologi itu sudah siap nih. Jadi balik lagi questionnya, siapa yang nggak ready untuk transparan? Itu aja. That's the end of it. Thank you guys. Thank you. Oke, ini adalah interface untuk live performance yang kita buat untuk LMKN. Jadi pertama dari sisi IO menulis nama acaranya apa. Misalnya acara konser Indonesia terbuka. Itu di tanggal let's say di tanggal minggu depan. Selama 1 hari, lokasinya ini udah langsung terintegrasi dengan Google Maps API di acara Gelora Bung Karno Stadium. Terus, nah ini kita bisa memilih apakah ini konser berbayar atau tidak berbayar. Ketika tidak berbayar, maka IO akan cukup menuliskan estimasi biaya produksi. Estimasi dulu aja, nggak perlu ribet-ribet dulu. Let's say 500 juta. Nah di sini by law IO perlu membayar 2% dari estimasi biaya produksi. Tapi kalau misalnya itu konser berbayar, maka mencantumkan average harga per tiket berapa. Let's say harga per tiketnya itu 1 juta, terus kira-kira kapasitasnya itu ada 1.000 orang. Ya. Terus selalu ada jumlah tiket yang digratiskan, misalnya ada 50. Tuh, next. Nah dari sini IO bisa menambahkan lagu apa yang akan dimainkan. Itu juga auto correct. Misalnya lagu Kangen Dewa 19. Basically semua lagu ada. Indonesia Raya, lagu Ampar-Ampar Pisang, instrumental. Bisa berapapun yang dituliskan. Next. Lalu siapa saja penampilnya atau artisnya. Next. Nah di sini IO kemudian menuliskan siapa penanggung jawabnya dan penyelenggara konser tersebut, PT apa, perusahaannya itu siapa. Itu harus menuliskan PT-nya, PT IO-nya itu PT apa. Dan kadang kalau misalnya IO itu kan ada namanya beda sama PT-nya, itu juga perlu dituliskan di situ. Fungsinya adalah ketika nanti publik bisa track, dia bisa tahu itu siapa sebenarnya IO-nya. PWP-nya, statusnya PKP.
Basically sesimpel itu. Alamatnya ya the basic. Inilah, kemudian next. Oke, konfirmasi di sini. Lalu lalu kemudian daftar. Nah, IO akan mendapatkan QR code seperti ini, yang itu juga bisa langsung di-scan. Teman-teman bisa langsung scan di sini, langsung kelihatan juga di situ. Ini live, bisa di-scan sendiri. Lalu kemudian diminta untuk membayar. Oke, terus ini kemudian bisa terlihat kalau misalnya kalau itu di scan, ya ini statusnya kemudian menunggu data. Jadi yang dulu kami usulkan adalah membayar dulu, tapi dari LMKN meminta agar ini prosesnya harus diverifikasi dulu oleh PH, kemudian sampai pada titik di mana semua sudah setuju, baru boleh membayar. Menurut kami itu approach yang salah sebenarnya. Tapi well, ini salah satu juga kenapa sampai sekarang live kayaknya. Ya, kira-kira begitu. Dan ini sebenarnya sampai pada titik ini, publik bisa punya kapasitas untuk memonitor. Public monitoring, idenya adalah publik bisa tahu apa aja konser yang diadakan oleh IO-nya siapa saja, statusnya sudah bayar atau belum, kalaupun sudah bayar, sudah sampai mana uangnya. Apakah sudah sampai LMKN, apakah sudah sampai ke PH, apakah sudah sampai ke pemilih hak masing-masing. Dan itu secara transparan tertrack dengan QR code tersebut. Idenya adalah QR code e-licensing itu harus dipakai sebagai syarat untuk mengajukan izin keramaian oleh Polri. Oke, kita mau demo tentang bagaimana software monitoring untuk kafe sama restoran bekerja ya. Jadi, let's say kafe biasanya kan pakai Spotify atau YouTube gitu ya. Kita pilih lah lagu Anytime. Lagi search tadi Let It Be ya, dari The Beatles. Ini yang versi tahun 2015. Nah, ini langsung monitoring. Ini sebenarnya bisa langsung kelihatan nih. Kelihatan nih. Let It Be Remaster 2015, identifiersnya, track featuresnya apa aja. Kita coba lagi. Indonesia Raya itu misalnya. Indonesia Raya. Langsung kelihatan. Indonesia Raya, Anthem of Indonesia. Jadi basically apa aja, ini juga kelihatan juga recordnya, historical apa aja lagu yang sudah diputar way back sampai ya berapapun itu bisa kita record semua. Lalu kemudian kita identifikasi berdasarkan data yang kita punya siapa pemilih haknya itu, untuk kemudian kita distribusikan haknya secara adil gitu.